wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hadiono MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bangu, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta sesi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif dan penerapannya di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 7. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya waktu semakin siang, marilah acara pada siang hari ini kita mulai. Akan tetapi perkenankanlah saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah SD Negeri Bangu. Acara yang ketiga diseminasi. Acara yang keempat tanya jawab. Acara yang kelima lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hingga acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Haryono selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bangu. Kepada Bapak Haryono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa kepada Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu guru penggerak yang luar biasa yang merupakan agen perubahan untuk tahun ini. Baru keren adanya Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Selanjutnya yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah hadir dan bertemu di SD Bangu ini dalam suasana sehat walafiat dengan mengundang Bapak Ibu dari luar SD Bangu, dari SMA 1 Betis, dari SD Lantai Bumarmi, dari SD Gundan Kembangan saya dulu kali Gundan, dulu adalah juga guru sini juga, dan juga dari mana Ibu? Yang depan SMA 1 Batul, luar biasa. Atas kehadirannya terima kasih pada Bapak Ibu semua. Silakan melaksanakan rangkaian kegiatan guru penggerak yang dilakukan oleh Ibu Agustin Nur Mahayati, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif dan penerapannya di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan dapat sebagai agen perubahan di SD Bangu ini, supaya nanti mengedukasi, memberi dorongan kepada Bapak Ibu guru yang lain, bermanfaat bagi di Bangu. Dan selanjutnya apabila kami dalam menyelenggarakan ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Cukup sekian dari kami karena waktu terbatas. Ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Haryono atas sambutannya. Menginjak acara yang ketiga, yaitu inti acara, acara diseminasi budaya positif dan penerapannya di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu Agustin Nurrohmah Hayati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangu, Bapak Haryono MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru peserta diseminasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini dapat terlaksana acara diseminasi modul 1.4 yang mana ini adalah ketugasan saya terkait dengan CGP angkatan 7. Di akhir setiap modul kami diminta untuk melaksanakan diseminasi seperti itu. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya mau cek sound semangat dulu. Kok tidak ada suaranya? Bapak Ibu walaupun siang hari tetap semangat ya? Nah, sakit sinambi monggo unjuk kali dengar. Nah, di modul 1.4 ini kami CGP akan menjelaskan diseminasi ini tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Sebelumnya semuanya sudah kenal dengan saya, sudah teman dengan saya. Nama saya Agustin. Nah, di sini kami meminta kepada Bapak Ibu semua, mari belajar bersama, berkolaborasi bersama, dan nantinya apa yang akan kita dapatkan hari ini semoga bisa mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Insya Allah ini semua adalah guru-guru hebat. Kami lanjutkan. Diseminasi hari ini ada 2 hal yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama mengenai konsep kunci dalam modul budaya positif. Nanti apa saja konsep-konsep kunci dari budaya positif ini. Yang kedua yaitu mengenai sedikit banyak penerapan saya akan konsep budaya positif yang sudah saya laksanakan namun masih di lingkup kelas, belum terlalu luas di lingkup sekolah. Nah, nanti harapannya dengan diseminasi ini nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi, khususnya untuk Bapak Ibu Guru SD Bangu, bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu pulang tanggal budaya positif. Kata budaya ini identik dengan hal apa nih? Budaya positif ini identik dengan adanya kebiasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang nantinya kita wujudkan bersama yang berpihak pada murid, agar nanti harapan kita murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, tadi kita akan belajar konsep kunci budaya positif. Apa saja konsep kunci budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Cukup banyak ya Bapak Ibu, namun insya Allah tidak terlalu lama. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembahasan dari awal di sini
mencoba kepalkan tangan kanan. Bayangkan tadi ketika di kepalan tangan ini diisi sebuah benda atau hal yang sangat berharga yang memang butuh diperjuangkan oleh Bapak Ibu. Bayangkan saja. Terus ketika ada orang lain yang akan membuka kepalan tangan tersebut dengan sekuat tenaga, dengan bujukan, dengan rayuan, bahkan dengan metode apapun dia berusaha meminta untuk memberikan benda tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya betul Bapak, mempertahankan apa yang sudah ada di genggaman. Nah, ini membuktikan bahwa kita itu masing-masing individu punya kontrol terhadap diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita, mengontrol untuk membuka kepalan tangan ini siapa? Diri kita sendiri. Nah, jadi di sini menjelaskan adanya teori kontrol bahwa sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya hanya kita sendiri. Lanjut. Lalu sebenarnya selama ini kita sebagai guru di kelas itu seringkali melakukan ilusi kontrol. Kita menganggap bahwa guru itu dapat mengontrol siswa, benar? Ya. Bapak Ibu guru pengennya bocah anteng duduk di kelas. Itu adalah sebuah ilusi. Kenapa itu terjadi? Karena si siswa itu mengizinkan dirinya untuk mengontrol, untuk dikontrol oleh gurunya. Kalau si siswa ini tidak mengizinkan untuk dikontrol, nggak mungkin guru ini dapat mengontrol siswa. Jadi ini hanyalah ilusi saja. Selanjutnya, nah kita sering melaksanakan, saya malah seringnya ya, metode rasa bersalah untuk menguatkan karakter. Ini juga merupakan ilusi. Contohnya, Nok, Le, apa kamu nggak kasihan kok sama bu guru? Guru nanti dimarahi Pak Kepala loh. Nah, itu kadang seringkali terungkap seperti itu. Itu ilusi kita untuk mengontrol si murid tadi. Selanjutnya, nah penguatan positif. Tadi yang merasa bersalah, yang negatif. Sekarang penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bujukan, rayuan, nah seperti itu seringkali kita berikan kepada anak agar maksudnya kita bisa mengontrol mereka lebih jauh. Padahal kalau kembali lagi, kalau si anak tidak mengizinkan kita untuk mengontrol mereka, itu tidak. Dan yang terakhir ini jelas dilakukan di rumah maupun di sekolah, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ayo dia makan ngaji. Nah seperti itu. Itu memang ada kontrol di sana, ilusinya. Tapi kalau kembali lagi ya, kalau tidak diizinkan ya teori seperti ini tadi, teori rangsangan, bujukan yang mana menunjukkan respon si anak bahwa ingin mengikuti si guru atau mengikuti orang tua, ini namanya teori stimulus respon. Kita memberikan rangsangan itu dapat dilaksanakan berulang-ulang, terus berulang-ulang hingga mendapatkan respon yang kita inginkan. Ini mari kita ubah menjadi teori kontrol, di mana anak akan menumbuhkan dengan sendirinya rasa memiliki, rasa maksudnya disiplin dari dalam sendiri. Ada penjelasan mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Paradigma kita akan berubah, Bapak Ibu. Dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ini kita harus menyadari bahwa pandangan orang lain itu berbeda-beda terhadap dunia. Belum tentu tadi contohnya Pak Parjio bisa melihat ke arah pintu, saya melihat ke arah pintu. Apakah pandangan atau sudut pandang kita sama? Beda. Nah, itulah mengapa kita harus memahami pandangan orang lain. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, perilaku buruk, perilaku baik, semua perilaku itu memiliki tujuan, ada dasarnya. Maupun kok siswa terlambat,
tujuannya. Selanjutnya tadi ya, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, berubah menjadi saya hanya dapat mengontrol diri saya sendiri, dan Anda semua tidak bisa mengontrol diri saya, termasuk guru tadi. Selanjutnya di stimulus respon kita model berpikirnya menang kalah. Di sini yang dimenangkan adalah guru. Nah, di teori kontrol ini semuanya menang-menang. Siswa punya nilai dari dalam dirinya, guru juga mendapatkan apa yang diharapkan dari siswa. Selanjutnya, paradigma kita harus berubah Bapak Ibu, bahwa pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran itu berpusat pada siswa, student center, tidak lagi teacher center, di mana kita kalau Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setiap siswa, murid itu punya potensinya masing-masing yang harus kita kembangkan dengan cara yang berbeda-beda, tidak dapat kita samaratakan. Anak KAI seperti ini, anak itu seperti itu, berbeda-beda. Nah, harapannya dengan itu semua kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah seringkali kita dengungkan bersama. Nah, tadi bahwasanya semua perilaku baik ataupun buruk itu punya suatu tujuan, ada latar belakangnya, ada motivasinya. Nah, tiga perilaku motivasi manusia yang mendasari dia melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau di sekolah ada peraturan, si anak berangkat tepat waktu, ada kalanya itu hadir karena tidak ingin dia dihukum, dia mendapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, selama ini kita selalu membanggakan di Bapak Ibu adanya penghargaan. Nanti yang berangkat dulu dapat bintang, nanti yang kuisnya paling banyak nilainya mendapatkan jajanan. Nah, itu juga merupakan motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir, timbul dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku nek mangkat nurut, saya kalau berangkat pagi itu nanti dapatnya apa loh? Nah, itu nanti yang akan kita bahas bersama. Dimana tadi untuk yang motivasi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ini muncul dari eksternal, dari orang lain, dari Bapak Ibu guru misalnya. Begitupun untuk mendapatkan imbalan, itu juga dari orang lain. Nah, motivasi yang akan kita kembangkan yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri anak sendiri. Jika sudah muncul motivasi dari dalam anak sendiri, ini kita tidak perlu takut untuk nanti anak bisa berbalik arah, karena dia sudah punya kesadaran masing-masing. Nah, sekarang sama-sama kita pelajari bahwa setiap manusia itu punya yang namanya kebutuhan dasar. Wonten sek mangertos kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Apa? Bu Amin? Nah, makan, sandang, pangan, papan itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Apakah hanya itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita hidup, tadi sandang, pangan, dan papan. Inilah nanti yang mendasari murid kita ataupun kita melakukan sesuatu hal yang buruk atau positif. Ketika kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar murid itu terpenuhi, tidak akan anak melaksanakan kegiatan yang negatif. Tapi ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, nah mereka akan mencari cara. Kalau tidak didapatkan di sekolah, mereka akan mencari di rumah. Tadi berarti tidak akan mereka akan berusaha mendapatkannya di sekolah. Tadi kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, ini penting ya Bapak Ibu. Kita merasakan semua anak-anak seringkali ada yang dibully,
ada yang sok dekat-dekati ibunya, bu, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Mereka membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya juga kebutuhan mengenai kebebasan, bahwa anak ini harus diberikan pilihan-pilihan, tidak hanya diberikan satu pilihan kamu harus seperti ini, tidak, tapi anak itu diberikan kebebasan untuk memilih. Kesenangan jelas, apalagi anak-anak TK, SD pun masih sampai SMA, SMK, mereka butuh yang namanya kebutuhan kesenangan untuk bermain, untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dan yang terakhir akan penguasaan. Penguasaan ini contohnya adalah diakui oleh gurunya. Misal sudah berhasil gambar bocah, anak itu harus kita apresiasi agar dia mendapatkan kebutuhan penguasaan. Sekarang aku mau tanya Bu, saya punya kebiasaan di kelas ya Pak Ibu. Di sini ada beberapa kasus yang berbeda. Ini nanti silakan dikelompokkan dalam kebutuhan apa atau yang sebenarnya ingin dipenuhi anak melalui ucapan ini. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini kebutuhan prima dasar yang apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini? Kebebasan, kesenangan, atau kebebasan? Kita lihat bersama. Kesenangan, karena anak ini bersenandung belajar tapi sambil bermain. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Bukan apa itu? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya ini, aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dia akan merasa bosan. Berarti dia butuh keterbangan, kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi malah ibu kelas penguasaan, karena anak ini seberapa pun hasilnya anak ini diakui keberadaannya. Itulah tadi kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi seseorang melaksanakan atau berperilaku sesuai yang diharapkan, sehingga mereka berharap akan mendapatkan kebutuhan dasar ini terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Mendengar kata disiplin, Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin. Ada kata disiplin ini identik dengan apa? Apa betul? Tata tertib, apalagi peraturan, ya. Bahwa disiplin positif ini seringkali kita kaitkan dengan tata tertib, peraturan. Bahkan nanti kalau peraturan tidak ditegakkan akan ada yang namanya hukuman, sanksi. Padahal artinya disiplin itu adalah, kalau diartikan itu belajar. Jadi belajar memahami. Disiplin positif ini adalah cara penerapan tanpa kekerasan dan ancaman. Seringkali secara tidak sadar kita pada siswa kita perkataan tak jember loh. Nah, dengan tidak sengaja, saya sendiri pun sering melakukan itu. Nah, tanpa kekerasan dan ancaman, di sini nanti kita akan berkomunikasi dengan siswa. Bagaimana memberikan solusi dari segala apa yang ada permasalahannya. Nah, anak di sini untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Sogokan itu keberadaan kata lainnya, ancaman dan hukuman. Jadi dari dalam diri sendiri, bukan karena wah aku sesok mangkat esok untuk hadiah sekolah guru, tidak lagi seperti itu. Atau kalau saya berangkat terlambat, saya akan dapat hukuman lari keliling lapangan 5 kali sama buku Pak Guru. Tidak lagi seperti itu.
hukuman. Yang kedua adalah penghargaan. Yang ketiga adalah konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Yang pertama hukuman. Ini menjadi dua konsep dengan identitas gagal akan memperburuk keadaan ketika kita melakukannya. Ada yang berubah di sini bahwa dulu kalau penghargaan kita itu mengharapkan perilaku siswa sesuai apa yang kita inginkan, tapi ternyata penghargaan ini membentuk identitas gagal pada anak. Contohnya kalau yang hukuman, bahwa hukuman ini bersifat menyakitkan. Nah, kamu tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Ke depan, pegang telinga, angkat satu kaki. Ini akan menciptakan rasa menyakitkan, rasa malu pada anak. Itu akan dibawa nanti sampai dia besar. Rasa tidak nyaman jelas. Adanya pemaksaan di sana. Bapak Ibu melakukan ini, anak merasa terpaksa. Keliling lapangan 5 kali, itu hukuman. Anak terpaksa melakukan itu karena takut dengan hukuman. Selanjutnya, karena kami merasa takut, kemudian dia akan berusaha menyembunyikan kesalahan dan berimbas pada rendah diri nanti. Seperti itu model. Apakah Bapak Ibu di sini masih ada yang menggunakan konsep disiplin ini? Ada. Saya pun ada. Selanjutnya model penghargaan. Model penghargaan ini tidak efektif. Kenapa dianggap tidak efektif? Karena ketika kita tidak memberikan penghargaan yang diharapkan, nih setiap hari berangkat pagi nanti dapat bintang. Ketika nanti penghargaan itu hilang, tidak ada lagi bintang, anak bisa berubah balik. Kalau ngomong misalnya kok bintang, kenapa harus berangkat pagi? Terus merusak hubungan iri. Ketika ada kuis atau misal apapun membuat sesuatu karya, diambil yang terbaik. Nah ini akan memunculkan kecemburuan. Misal, wongnya kok kui-kui banget kok malah ya wes paling ning agung seekor hadiah. Seperti itu. Akan muncul kecemburuan. Yang ketiga tadi ya, menghukum dengan sistem ranking. Makanya di IKN ini sudah dihilangkan yang namanya sistem ranking. Tidak ada pertandingan di sana. Jadi semua anak punya potensinya masing-masing. Yang terakhir, merampas hak anak untuk menghargai diri anak sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, hilang penghargaan terhadap dirinya sendiri. Saya itu yang kaya-kaya banget. Aku raiso, yo bisa aku raiso. Nah seperti itu. Yang selanjutnya, disiplin tapi ini dengan identitas sukses. Ada dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi sudah tahu ya Bapak Ibu, konsekuensi itu sesuatu yang harus kita lakukan jika kita ada sebab akibat di sana. Jadi kita melakukan ini, akibatnya ini namanya konsekuensi. Tapi kalau restitusi mungkin baru untuk Bapak Ibu. Restitusi ini adalah cara kita bersama dengan murid mencari solusi yang terbaik akan permasalahan yang dilakukan oleh murid. Untuk konsekuensi ada penguatan jangka pendek di sana. Misal ketika bu guru anak menumpahkan apa tadi namanya minum di meja, maka konsekuensinya si anak harus membersihkan. Ada penguatan jangka pendek. Terus perlu adanya monitoring berkelanjutan, dan konsekuensi ini masih menggunakan teori stimulus respon. Tadi bahwa dianggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol murid. Terus murid di sini murid akan menghormati peraturan karena takut peraturan, karena ada konsekuensinya tadi. Kalau saya berangkat siang, konsekuensinya saya harus mengganti waktu karena saya berangkat siang. Misal mundur istirahatnya. Terus tapi di sini anak kehilangan waktu untuk merenungi. Nah, kenapa toh saya berangkat terlambat? Lalu apakah hal yang selanjutnya yang akan saya lakukan ketika saya tidak ingin berangkat terlambat tadi? Tidak ada perenungan di sana karena yowes peraturan
diajak konsultasi, berdiskusi mengenai apa permasalahannya. Dan juga murid ini akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena apa? Tadi kalau berangkat telat, siapa yang rugi? Tidak hanya dirinya sendiri, tapi teman-temannya, bahkan temannya. Dan murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Nah, di sini coba Bapak Ibu, ada 4 kasus. Karena seringkali hukuman dan konsekuensi itu dianggap sama, hampir mirip. Nah, sekarang dari kasus ini kita lihat perbedaannya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu masuk dalam konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, sudah. Kalau membersihkan tadi dia sudah ya, tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Nah, yang ketiga ini, Bu Ira, Pak Korek masuknya apa? Konsekuensi atau hukuman kalian seperti ini? Konsekuensi. Kita lihat. Betul, konsekuensi. Karena apa? Jadi, gimana? Gimana Bu? Karena bagaimana pembelajaran? ya, betul sekali. Karena materinya pas olahraga, ada hubungan di sana. Lari ini mungkin untuk menggantikan pemanasan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir jelas kalau ini apa? Nggak ada hubungannya ketika mematahkan pensilnya temannya kok koneksi di WC. Sudah tidak berlaku lagi. Nek mematahkan pensil kawannya ya bukan ada di konsekuensi mengganti pensil kawannya. Nah, tadi dia sudah dibahas nih perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus di mana seorang murid sering datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman, guru langsung memberikan hukuman lari di lapangan. Kalau konsekuensi tadi, karena tadi berangkatnya terlambat, yole istirahat, terus restitusi, di mana kalau restitusi ini syaratnya sudah punya keyakinan keras nih Bapak Ibu. Keyakinan keras nanti akan kita bahas bersama. Keyakinan keras itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama dan untuk kemudian memikirkan solusi. Nah, di mimik kita, gestur kita itu juga menunjukkan bahwa itu mana hukuman, konsekuensi dan restitusi. Berkaca pinggang, kalau nunjuk-nunjuk, itu adalah contoh kita melaksanakan hukuman. Tapi kalau konsekuensi tegas di sana bahwa apa peraturannya, apa konsekuensinya. Ketika kamu melaksanakan tidak melaksanakan peraturan ini, ya kamu dapatkan adalah. Dan yang terakhir adalah restitusi. Di sini murid akan merasa terbuka, cerita sama bapak ibu bagaimana solusinya nanti dan kemudian bisa menghargai diri sendiri. Nanti deh bapak ibu, ini tadi kalau restitusi kan belum kita ketahui bersama. Kita cari tahu bersama bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik lagi. Kembali lagi saya tekankan, bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan yang ada, sehingga nanti anak akan berusaha menggali dirinya sendiri. Kenapa kok saya melakukan ini? Apa yang saya inginkan dengan melakukan ini dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri restitusi banyak sekali Bapak Ibu. Tadi yang pertama bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua ini akan memperbaiki hubungan antar siapa, misal bocah dulu. Dengan adanya restitusi ini tidak lagi kok aku saya menang, aku saya kalah, tapi sama-sama mencari solusi. Kamu salahnya di mana, saya salahnya di mana, mari perbaiki bersama. Terus di sana muncul tawaran, bukan lagi paksaan. Kalau peraturan, kalau sudah peraturan hukuman penghargaan tadi adalah paksaan, tapi restitusi di sini tawaran. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Yang selanjutnya, kenapa seseorang melakukan sesuatu itu karena didasari atas kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Di sini di restitusi ini kita berusaha menggali
si anak mencari tahu kebutuhan dasar yang melatar belakang yang tidak terpenuhi ya, mungkin rasa perhatian di rumah bapak ibunya esok wes sudah berangkat kerja pulang malam, dia akan berusaha mencari perhatian di sekolah oleh bapak ibunya. Terus kemudian fokus pada karakter bukan tindakan kenapa kamu terlambat, tapi bagaimana karakter untuk memperbaiki keterlambatan. Oke, yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi bukan pada permasalahan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang seringkali dilakukan oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum jelas, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau seperti apa ini pemantau, sebagai teman dan sebagai manajer. Nah, kita cari tahu melalui video yang akan saya tampilkan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kelewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini tadi posisi sebagai penghukum, Pak. Kira-kira apa yang ibu rasakan, yang bapak ibu dapatkan dari posisi ini? Lagi yang satu di mana, Bu? Ibu maaf, saya mau dengar pendapat dari bapak ibu. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Yang boten, nanti yang boten tak tunjuk reaksi siswa-siswi. Monggo, Bu. Saya kira sikap ibu gurunya seperti itu jelas akan membuat anak satu menjadi rendah diri, yang kedua kehilangan motivasi belajar, yang ketiga disebabkan kehilangan jam pelajarannya, sehingga dari sisi kontrol seorang ibu guru sebagai penghukum itu justru merugikan siswa. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Betul sekali, Bu SS. Selain itu, selain yang disampaikan Bu SS, anak jelas merasa tertekan di sana karena ada paksaan. Di sini tadi anak juga tidak diberikan waktu untuk menyela menjawab. Terus oleh bapak ibu gurunya. Dan di sini dia tidak memberikan kesempatan pada anak untuk memberikan pendapatnya kenapa. Selanjutnya, video selanjutnya. Naren, Selamat pagi, Bu. Masih sama Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ngomong begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Saya bisa jantungan akibat muridnya terlambat. Nah, di sini ada yang ingin berkomentar kalau membuat rasa bersalah? Oh enggak Bapak Ibu? Lurus kok ketawa-ketawa. Kenapa ya? Ya, di sini setelah melihat video ini, saya menempatkan diri saya sebagai Naren. Bila mana di situ saya sebagai Naren, akan muncul rasa yang sangat-sangat bersalah karena dari situ gurunya mengatakan saya bisa jantungan, saya nanti dimarahin kepala sekolah. Jadi semua seolah-olah itu disalah gurunya menjadi disalahkan atasannya semua karena muridnya. Jadi alangkah baiknya menegurnya dengan kata-kata yang betul sekali. Di sini bahwa menempatkan semua kesalahan pada anak. Kayaknya si anak ini benar-benar bersalah. Dan di sini tapi berbeda dengan di penghubung tadi ya. Kalau penghubung tadi sambil marah-marah dan lain sebagainya. Di pembuat rasa bersalah ini kalimatnya lembut, bagus. Tapi kalau bahasa kasarnya nyelekit. Selanjutnya ada 5 video dan berikut sekarang sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tersenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi teman. Ini santai sekali ya, seperti sama temannya. Yang tadinya terlambat saja absennya mau dibereskan gitu, karena saking akrabnya. Nah, sebagai teman itu kata-katanya santai, bercanda, tapi ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Apa sisi negatifnya? Hanya patuh sama guru tersebut. Dan juga penghargaan terhadap guru ini akan berkurang. Selanjutnya lagi. Sebagai pemantau sekarang. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sekarang di pemantau. Bagaimana Bapak Ibu melihat pemantau, posisi pemantau? Di sana guru
maju dan tetap berpegang teguh pada itu. Tidak ada hal lainnya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Kita lihat bersama. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini adalah posisi yang terakhir yaitu manajer. Saya ingin minta komentar salah satu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru SD baru. Kalau yang lain ini CDP sudah tahu materinya sebenarnya. Nah, saya pengen tahu komentarnya. Atau ada yang mau memberikan komentar? Bu Amin? Bu Tutut? Kok tidak semua komentarnya seperti ini? Apa Pak Her? Tidak mengerti itu Pak. Oh. Nah, sebagai manajer ini, rasanya kita bersama-sama dengan murid, benar Bu Murid. Nah, itu tahu Bu Murid. Apa? Mencari solusi. Mencari solusi dari apa permasalahannya. Jadi diarahkan siswa digali terus, ditanyai terus. Tapi dengan menggali ini akan muncul ide dari dalam diri anak sendiri. Tidak kita yang memberikan ide, tapi anak itu akan berusaha menggali sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahan. Itu posisi manajer. Dari kelima posisi tadi yang diharapkan dan yang terbaik itu adalah posisi manajer. Seperti itu tadi 5 posisi. Nah, sekarang monggo Bu. Oh ya, yang keras tapi Bu. Ya, dari beberapa penjelasan tadi dikatakan bahwa yang terakhir adalah paling bagus, yaitu mencari solusi. Itu kok. Dan sedangkan saya punya murid itu kita sudah dulu mencari solusi seperti ini. Dia ketika mau berangkat itu sudah sudah mandi, sudah makan, tapi mesti dia itu ke belakang seperti itu. Jadi dia mesti lelah. Terus solusinya kamu bangunnya lebih pagi lagi, itu sudah dari solusi seperti itu. Nah tapi tetap saja setiap harinya itu tetap berangkatnya jam 7.15, 7.10 itu karena itu tadi pergerakan terus. Nah itu. Nah bagaimana solusi
bisa masuk tepat waktu tanpa kita memberi hukuman, tanpa kita memberi apa-apa seperti itu. Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi ketika posisi manajer, sebenarnya yang harus mencari solusi itu adalah anak itu sendiri. Tapi bagaimana kemudian yang namanya anak SD ya, apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, apalagi TK, itu perlu adanya bimbingan, arahan. Si guru ini berusaha mencari tahu, menggali terus sama. Kemudian kalau memang perlu memberikan solusi, berikan solusi. Misal, kalau memang kamu datang terlambat, sudah sarapan, sudah mandi dan lain sebagainya, nek belum krosok ke belakang, nanti bisa berangkat dulu, nanti ke belakangnya di sekolah. Itu bisa jadi salah satu. Mungkin nanti anaknya tidak akan terlambat, tapi ya tadi tetap izin ke belakang. Ya mau tidak mau, usahakan sudah diberikan izin itu, kayak itu bisa jadi solusi seperti itu. Ribon Bu. Jadi seperti ini, dia sudah seperti itu loh Bu. Dan terus jam 7.30 itu dia sudah mulai merasa ke belakang. Dia izin ke belakang. Dan izin ke belakangnya itu lama karena harus semuanya itu dilepas. Jadi itu tidak bisa seperti orang dewasa gitu. Setiap hari seperti itu Bu, setiap pagi dia ada di rumah sudah. Betul. Ini benar tantangan ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya biar itu muncul dari diri anak sendiri atau mungkin sama orang tua ya. Ini kan urusan awam ya. Kalau mau dipaksa nggak bisa, diberikan ini juga belum bisa. Ribet. Saya bisa berpendapat mungkin perlu anak ini memang diajar anak kebijakan sengaja ada yang dia takut di sebelum sekolah. Secara psikologis itu mungkin ada mata pelajaran apa yang barangkali dia itu nggak bisa, sehingga membuat psikologisnya itu terganggu, sehingga dia harus mau ke belakang. Itu sebagai efek dari dia, efek dari ketakutan. Kadang-kadang ada anak yang seperti itu, anak takut terhadap sesuatu karena dia tidak mau melakukannya. Itu munculnya adalah di belakang. Setiap kali mau sekolah harus ke belakang, setiap kali selanjutnya itu bisa terjadi. Jadi saya kira memang perlu komunikasi antara orang tua, anak sendiri, dan juga barangkali perlu itu ngatasi. Maka tidak bisa diikuti sendiri. Saya kalau seorang anak masih SD itu untuk menumbuhkan kesadaran diri itu masih belum bisa, karena seiring dengan perkembangan tingkat kedewasaan anak itu sudah sangat berpengaruh, berbeda dengan ketika anak SMA ya. Dan kalau anak SMA sudah bisa bentuk. Kalau SD itu kan harus dipancing, tetap kita memberikan tawaran solusi mungkin A, B, C, dan mungkin itu lah. Terima kasih Bu SS atas mungkin sedikit solusi tadi. Atau mungkin kasusnya bisa seperti ini Bu, karena ada kasus di rumah anggota keluarga saya. Itu kalau sudah sarapan, kudu ora harus ke belakang. Itu sama. Nah, itu nanti diberi ya, tapi nanti ada konsekuensinya. Memang anak kalau bisa bawa sama terus ya nanti tetap malah sarapan kalau lebih seperti itu kan. Iya. Kalau sekolah kan jadinya dia kan lama. Terus kita tinggal sekolah satu sama lain. Jadi kaitannya dengan kebiasaan ini setelah makan biasanya diakui atau mungkin sarapannya sudah berapa mungkin bisa berubah. Walaupun agak lama itu mungkin selain faktor psikologis dan lain-lain dari kita punya masalah wajahnya atau mungkin stres yang lain, itu bisa juga dikatakan kebiasaan. Jadi saya dulu sering kalau jam 11 malam saya harus ke kamar mandi karena saya masih di pesantren dan jelas-jelas jam 11 malam pesantren sudah masuk ruangan semua, mau tidur bisa nggak
harusnya. Jika saya berusaha merubah. Kalau kaitannya dengan diabetes mungkin dirubah dan maaf jamnya lebih awal. Ibunya jadi harus ada komunikasi dengan orang tua. Maafnya mungkin jam berapa saat mungkin seperti itu. Itu benar. Jadi mungkin butuh pembiasaan baru gitu ya, karena butuh budaya dan pembiasaan baru tadi sehingga nanti akan merubah pola si anak ini sedikit demi sedikit. Mungkin seperti itu solusinya mungkin sementara dulu. Kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu. Tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini posisi kontrol apa kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Bu Amin. Jawab mawar, posisi kontrolnya apa? Merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Iya, saya kecewa sama kamu. Jadi kan istilahnya saya ini sudah membuat kecewa ibu saya. Saya bersalah berarti. Terus yang kedua, ayolah lakukan demi saya ya. Ini sebagai apa nih? Teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, Bu. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Reward? Ya, dapat reward berarti penghargaan. Apakah penghargaan tadi masuk 5 posisi kontrol? Yang mana berarti? Bapak benar Bu apa? Oh mantap. Dan yang terakhir, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Nah, dilanjutkan ini memang kalau butuh perbedaan tadi ya, si antara anak SD dan SMA tadi untuk melakukan yang namanya posisi kontrol ini jadi akan berbeda, sangat berbeda. Apalagi dengan anak TK ya belum bisa. Wah gitu. Memang barangkali teorinya seperti itu ya, tapi di realitanya kita itu sangat sulit sekali dan akan berhadapan dengan bapak ibu yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga mereka mindset yang dulu itu masih sangat melekat, itu sangat susah untuk menerima ini gitu. Terus sekolah itu gimana aku gitu. Itu yang sering terjadi, sehingga memang untuk mengubah paradigma itu luar biasa mbak sulitnya, artinya ada kesalahan sama. Jadi harus terlibat berbagai itu bapak ibu yang mungkin tidak di semua sekolah saya yakin harus ada perjuangan luar biasa untuk membuat paradigma dan mindset kita itu berubah. Dan itu memang tidak mudah karena banyak anak yang masalahnya di rumah juga bermacam-macam. Kita hanya mendapati ada di sekolah, sementara harus ada sinergi antara orang tua, sekolah, dan juga mungkin masyarakat. Terima kasih. Ribun bahasa. Boleh. Saya terus terang penasaran sekali. Apakah posisi memang sudah pernah mencoba yang bagaimana menyelesaikan masalah ini? Posisi manajemen siswa, anak SD ya, kemudian kelas 3 ke bawah tidak. Kenapa namanya pancingan? Jadi nggak anak sendiri yang menyampaikan tapi butuh pancingan. Jadi jajan jadi ada pancingan khusus. Ya tawaran-tawarannya mungkin sudah ada tawaran-tawaran dari beberapa solusi anak diminta ini. Mungkin seperti itu karena kalau memang SMA bisa berpikir. Nah, tapi kalau SD apalagi kelas 1 baru saja gitu bahasa. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan itu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat umum yang sudah disepakati bersama secara tersurat terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, dan sebagainya. Mengapa disebut keyakinan bukan peraturan kelas? Kalau kita sudah punya ya semuanya peraturan kelas. Kalau keyakinan mungkin belum. Mungkin beberapa ibu di sini ACGP sudah berusaha menerapkan keyakinan kelas yang sudah jelas ada peraturan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan helm, ada 2
pilihan tawar. Yang pertama untuk supaya tidak ditilang, dicegat Pak Polisi. Yang kedua untuk benar Win, untuk keselamatan. Nah, untuk agar tidak ditilang ini masuk pada peraturan. Sedangkan kalau keyakinan ini, apa tadi namanya? Menjaga keselamatan ini muncul dari dirinya sendiri, kesadaran, yakin, wah ini kalau saya tidak menggunakan helm itu bisa membahayakan keselamatan saya. Itu yang namanya keyakinan. Maka perlu perubahan, bukan lagi peraturan. Dan biasanya kalau peraturan kelas itu pakem yang membuat adalah guru. Kalau keyakinan kelas ini sama-sama, anak nanti dimintai. Nanti akan saya tampilkan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas. Betul, tadi ya, agar muncul motivasi dalam diri, kemudian dapat lebih menggerakkan daripada hanya peraturan-peraturan biasa saja. Cara membentuk keyakinan kelas bagaimana Bapak? Ini lebih tepatnya bukan membentuk, tapi ciri-cirinya seperti apa? Lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu dalam bentuk saya berangkat lebih awal, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas nanti bentuknya tidak seperti itu, hanya nilai yang keluar. Kalau berangkat lebih awal berarti dia bernilai atau keyakinan kelasnya berkomitmen, dia punya komitmen. Jadi yang muncul nanti di tempelan anak di kelas itu bukan lagi berangkat lebih awal, tapi hanya komitmen. Komitmen itu nanti bisa dianak-pinakkan, nanti jadi beberapa hal seperti komitmen untuk terus menggunakan seragam. Terus tadi ya berupa pernyataan universal umum, bentuknya nilai dan bentuknya positif. Tidak akan membuli teman, kata tidak ini kan negatif, diganti saling menghargai. Terus tidak terlalu banyak karena sifatnya universal. Ini berarti nanti satu keyakinan kelas itu bisa untuk beberapa aturan. Terus dapat diterapkan di lingkungan jelas saja karena dibuat bersama dan melibatkan seluruh warga. Kemudian, nah seperti ini polanya, bahwa aturan kelas itu paling kecil. Terus kemarin tahun lalu sudah kita buat kesepakatan kelas, dimana kalau aturan itu guru yang membuat, kesepakatan itu kita bersama murid, tapi masih berupa kalimat-kalimat aturan. Nah, kalau keyakinan kelas ini tadi sudah nilai-nilai. Nah, diharapkan dengan masing-masing kelas punya keyakinan, nanti akan membentuk lingkungan yang positif dan kemudian mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini dan yang terakhir, Bapak Ibu, kalau sudah keyakinan kelas, kita punya yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dapat kita laksanakan manakala kita melaksanakan posisi sebagai manajer. Karena bentuknya segitiga, maka ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana ini contoh penerapan saya yang saya buat. Tapi saya ini ada kegiatan di mana anak diminta membuat atau menuliskan apa tuh yang saya inginkan di kelas ini. Peraturan seperti apa? Memang diharuskan pertama dari peraturan dulu, tapi nanti kita ubah bersama menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan dan nanti ada keyakinan. Di sini saya menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas, karena anak masih awal keyakinan kelas dan peraturan kelas itu nanti berbeda.
pimpinan kelas. Kalau orang bisa penjelasan gimana ya? Membuat mati. Kalau mati ada abu, akibat sama juga. Kemudian kita menjelaskan masing sendiri, jangan main sendiri. Membuat mati dan kita berdoa. Jika main bola, nanti satu mati membaik buku lagi juga menunjukkan bagaimana. Nah itu tadi ya, dijadikan satu nilai-nilai yang aturan yang sama bisa jadikan satu nilai. Terus yang terakhir kalau sudah jadi nilai-nilai, anak kemudian menempelkannya pada keyakinan di pohon keyakinan kelas. Ada 6 nilai waktu itu Bapak Ibu, cukup banyak untuk kita. Tapi menurut saya kelas 6 sudah tahu ya kan nilai-nilai tanggung jawab itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini mohon maaf fotonya pohon keyakinan kelas malah saya ambil sebelum ditempeli adanya keyakinan kelas. Ini 6 keyakinan kelas yang sudah kami susun, saya kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti anak bisa terus diingatkan keyakinan kelas. Nah, di sana dibobong dulu. Kalau anak membuat kesalahan, misal nggak pakai seragam, jangan langsung apa harus seragam dan sebagainya. Dibobong dulu. Nggak apa-apa, itu manusiawi wajar. Jadi anak tidak merasa sendiri dulu, bersama-sama. Nah, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pernah kok melakukan ini misalnya terlambat. Kemudian menuju ke sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana guru ini mencari tahu apa loh yang mendasari anak kok datang terlambat itu apa, alasanmu kenapa. Terus kalau misal terlambat, apakah ada cara yang lebih efektif? Misalkan kalau terlambat, ada cara yang lebih efektif lagi untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi tadi. Dan yang terakhir, sisi yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Tadi ya syaratnya sudah membentuk keyakinan kelas, baru bisa melaksanakan studi restitusi. Di mana nanti pada menanyakan keyakinan ini, guru akan kembali mengingatkan keyakinan kelas apa tuh yang sudah disepakati. Ketika kamu melakukan ini berarti ada sesuatu keyakinan kelas yang kamu langgar. Kemudian nanti kalau seperti itu kita akan mencari bersama solusinya dan lain sebagainya. Nah dengan begitu anak kemudian ditanya juga, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau sudah terlambat terus mau memperbaiki kesalahannya, ke depannya ingin jadi seperti itu. Nah ini contoh juga ya, kasus saya ini benar-benar terjadi nih Bapak Ibu, dan terjadi hari ini juga ya. Mas Juan tidak menggunakan seragam.
terduga 3 kali nasib dan sekali. Kira-kira mulai kapan suara melakukannya? Tidak bisa dulu. Masalah sudah belajar diri. Lalu diberapkan semoga mahasiswa bisa menjalankan kelas dan peraturan sekolah kita dengan lebih baik. Terima kasih ya, sama-sama. Nah, itu tadi contoh adanya segitiga restitusi. Memang benar si Juang ini ya seringkali menggunakan seragam bebas karena katanya seragamnya itu nggak mau dipakai 2 hari. Jadi kan Senin Selasa merah putih Bu. Nah, dia maunya Senin saja. Nah, sudah saya berikan solusi beli 2 Mas. Katanya nggak bisa Bu, ukurannya sulit dicari. Memang anaknya Pak Polisi jadi dirinya luar biasa. Terus selain itu juga ibunya seringkali saya tanya laundrynya itu sering belum jadi. Nah, tadi solusinya supaya bisa mencuci sendiri. Karena memang mungkin kedua orang tuanya sibuk harus laundry. Nah, mungkin Mas Juang bisa belajar mencuci baju sendiri. Seperti itu solusinya. Terakhir ini insya Allah. Kita lakukan refleksi bersama. Nah, di sini ibu saya ingin meminta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan pertama ada yang mau menjawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma pemikiran saya atau yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi ini itu apa? Monggo, ada yang mau berpendapat? Harus ada ini, tidak tak tunjuk ini. Waduh, ini tadi masuk posisi kontrol yang mana? Apa yang didapatkan? Ada yang mau bantu tak tunjuk mau? Bu Tutut, apa yang berubah? Ya, kalau menurut saya ya mungkin yang kemarin ketika anak tidak mengerjakan tugas mungkin hukumannya itu mungkin belum sesuai dengan misalnya tapi kalau alhamdulillah untuk saat ini saya tidak mungkin akan diperbaiki lagi cara biar anak-anak itu terbiasa tidak mengulangi misalnya tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Terus yang tadi Bu Lili sampaikan yang di depan tadi sudah banyak sekali, mungkin bisa kita terapkan dengan pembelajaran. Jadi khusus Bapak Ibu Guru SD Bango siap menerapkan beberapa konsep dari budaya positif tadi, buatan kira-kira satu saja dulu mungkin keyakinan kelas dulu kita buat bersama-sama keyakinan kelas dulu. Setelah kelas punya keyakinan masing-masing, nanti kita akan kembangkan mungkin menjadi segitiga restitusi dan lain sebagainya. Nah, ini memang kami ini membutuhkan effort yang tinggi untuk mengajak Bapak Ibu semua khususnya ini untuk mengubah paradigma, karena paradigma atau pemikiran ini tidak berubah sekejap, tapi butuh proses di sana, tidak instan. Jadi saya harapkan mari bersama-sama bareng-bareng mengubah paradigma, kemudian bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Terus perasaan seperti ini Bu, dari hasil itu tadi kami mendapatkan baru yaitu kita tidak bisa menerapkan hukuman, tapi kita menerapkan keyakinan kelas dengan apa kita sebagai pelajar seperti itu. Nah, terkait dengan itu kalau dari saya seperti ini tergantung si kelas itu tadi untuk menerapkan hal seperti itu Bu. Karena saya dulu berada di kelas 1 dari saya dan kemudian sekarang di posisi kelas 3. Ketika saya menerapkan manajer posisi apa
yang untuk digunakan jika sudah insya Allah bisa Bu. Ya betul Bu, kembali lagi kelas seperti apa, siswa dengan tahapan perkembangan seperti apa, itu kita harus bisa memilih. Nah mungkin kalau kemarin di tempat Bu Ratri itu namanya ada yang guru SRB, tidak bisa kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer bubar namanya, ya toh? Tapi sebagai teman di sana bisa dielus-elus, disayang-sayang, seperti halnya guru TK, misal guru kelas 1 bulus ya ya, kesabarannya luar biasa, seperti itu. Tapi sedikit banyak sudah menjawab ya, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini. Jadi selama ini apakah Bapak Ibu guru sudah melaksanakan sebagai manajer? Belum. Ada yang tadi masih sebagai, dulu belum saya tahu materi ini, saya masih sebagai pendukung. Kok rame banget jebel, itu yang sering saya katakan. Gitu. Nah, kemudian mindsetnya akan berubah, akan jadi seperti apa ini? Mau jadi seperti apa ke depannya? Setelah tahu akan hari ini gitu. Oke, luar biasa mungkin di mana kami tekankan di sini bahwa kami membutuhkan kolaborasi yang epic, yang indah, yang bagus antara stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, bahkan nanti diperlukan wali murid, bahkan komite dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan yang namanya budaya positif ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terakhir sekali, terima kasih. Mari kita tergerak dari dalam diri tadi ya, impresif. Kemudian kita bisa bergerak dan kedepannya sama-sama menggerakkan, insya Allah seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak ucap salah, perilaku, mohon dimaafkan. Mungkin setelah ini ada sedikit sesi tanya jawab jika memang masih ada pertanyaan. Dari saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya ini jadi seperti itu. Nah ini contoh juga ya, kasus saya ini benar-benar terjadi nih Bapak Ibu, dan terjadi hari ini juga ya. Mas Juan tidak menggunakan seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan agar kita dapat mengurangi kekerasan ini? Kita itu untuk membawa lagu sebagai agar kekerasan bisa kita lalui. Terus ada lagi kita bisa saat digunakan bisa kita nasib yang mereka suara makannya tidak bisa diri keberatan semoga mahasiswa bisa menjalankan kelas dan peraturan sekolah kita dengan lebih baik. Itu terima kasih ya sama-sama. Nah, itu tadi contoh adanya segitiga restitusi. Memang benar si juang ini ya seringkali menggunakan seragam bebas karena katanya seragamnya itu nggak mau dipakai 2 hari. Jadi kan Senin Selasa merah putih Bu. Nah, dia maunya Senin saja. Nah, sudah saya berikan solusi beli 2 Mas katanya nggak bisa Bu, ukurannya sulit dicari. Memang anaknya Pak Polisi jadi dirinya luar biasa. Terus selain itu juga ibunya seringkali saya tanya laundrynya itu sering belum jadi. Nah, tadi solusinya supaya bisa mencuci sendiri karena memang mungkin kedua orang tuanya sibuk harus laundry. Nah, mungkin Mas Juang bisa belajar mencuci baju sendiri. Seperti itu solusinya. Terakhir ini insya Allah kita lakukan refleksi bersama. Nah, di sini ibu saya ingin meminta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan pertama ada yang mau menjawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma pemikiran saya atau yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi ini itu apa? Monggo, ada yang mau berpendapat? Harus ada ini, tidak tak tunjuk ini. Waduh, ini tadi masuk posisi kontrol yang mana ini? Apa yang didapatkan? Ada yang mau bantu tak tunjuk? Mau? Bu Tutut, apa yang berubah? Ya, kalau menurut saya ya mungkin yang kemarin ketika anak tidak mengerjakan tugas mungkin hukumannya itu mungkin belum sesuai dengan misalnya tapi kalau alhamdulillah saat ini saya tidak mungkin akan diperbaiki lagi cara biar anak-anak itu terbiasa tidak mengulangi misalnya tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Terus yang tadi Bu Lila sampaikan yang di depan tadi sudah banyak sekali mungkin bisa kita terapkan dengan pembelajaran. Jadi khusus Bapak Ibu Guru SD Bango siap menerapkan beberapa konsep dari budaya positif tadi, buatan kira-kira satu saja dulu mungkin keyakinan kelas dulu kita buat bersama-sama keyakinan kelas dulu. Setelah kelas punya keyakinan masing-masing, nanti kita akan kembangkan mungkin menjadi segitiga restitusi dan lain sebagainya. Nah, ini memang kami ini membutuhkan effort yang tinggi untuk mengajak Bapak Ibu semua khususnya ini untuk mengubah paradigma karena paradigma atau pemikiran ini tidak berubah sekejap, tapi butuh proses di sana, tidak instan. Jadi saya harapkan mari bersama-sama bareng-bareng mengubah paradigma kemudian bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Terus perasaan
dulu berada di kelas 1 oleh saya, dan kemudian sekarang di posisi kelas 3. Ketika saya menerapkan manajer posisi ya di posisi manajer itu untuk di kelas 3 saya oke, bisa seperti itu. Tapi ketika saya itu berada di kelas 1, banyak sekali saya itu ngomongnya bukan seperti manajer, tapi seperti ini. Nek orang temu tak keren dulu ya. Nah seperti itu loh. Nah bedanya ketika kita menerapkan di kelas 1 dan kelas 3 seperti itu Bu. Mungkin itu yang bisa kami untuk diterapkan di kelas 3, insya Allah bisa Bu. Ya betul Bu, kembali lagi kelas seperti apa, siswa dengan tahapan perkembangan seperti apa, itu kita harus bisa memilih. Nah mungkin kalau kemarin di tempat belajar itu namanya ada yang guru SRB, tidak bisa kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, bubar namanya, ya toh? Tapi sebagai teman di sana bisa dielus-elus, bisa sayang, seperti halnya guru TK, misal guru kelas 1 bulus ya, ya, kesabarannya luar biasa, seperti itu. Tapi sedikit banyak sudah menjawab ya, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini. Jadi selama ini apakah Bapak Ibu guru sudah melaksanakan sebagai manajer? Belum. Ada yang tadi masih sebagai, dulu belum saya tahu materi ini, saya masih sebagai pendukung. Nek rame banget jebel, itu yang sering saya katakan. Gitu. Nah, kemudian mindsetnya akan berubah, akan jadi seperti apa ini, mau jadi seperti apa ke depannya. Setelah tahu akan hari ini gitu. Oke, luar biasa mungkin di mana dari kami tekankan di sini bahwa kami membutuhkan kolaborasi yang epic, yang indah, yang bagus antara stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, bahkan nanti diperlukan wali murid, bahkan komite dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan yang namanya budaya positif ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terakhir sekali, terima kasih. Mari kita tergerak dari dalam diri tadi ya, intrinsik. Kemudian kita bisa bergerak dan kedepannya sama-sama menggerakkan, insya Allah seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak ucap salah, perilaku, mohon dimaafkan. Mungkin setelah ini ada sedikit sesi tanya jawab jika memang masih ada pertanyaan. Dari saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh dari pemaparan beliau. Meninjau acara yang keempat,
diferensiasi. Kebetulan di kelas 1 dan kelas 4 itu kan melaksanakan kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka itu kan ada pembelajaran diferensiasi di mana biar semua anak memperoleh hal yang sama. Dan tapi di situ dalam IKN kemarin kan memang tidak ada tidak ada iklan atau apa, dan kita belajar sendiri. Dan di situ tuh kebetulan di kelas saya kelas 1 kan ada siswa yang benar-benar kemampuannya benar-benar bawah. Dan bagaimana caranya saya itu bisa merangkum semua 18 anak itu dengan sama, maksudnya ketika pelajaran ini kan sudah sampai membuat kalimat, sedangkan si anak itu dari mengenal guru saja itu tidak bisa. Dan bagaimana biar saya itu bisa merangkum semuanya sehingga anak itu merasa semua disayang, tidak ada yang dibedakan. Takutnya selama ini kan saya ini nggak bisa, jadi saya berikan ini dulu ya, ini nggak apa-apa berbeda. Apakah itu kan? Tapi saya dalam hati saya takut kalau saya ini membuat anak itu, aku dibedakan di guru, aku nanti sayang di guru. Dan itu bagaimana mencari solusinya. Terima kasih. Mungkin satu lagi, saya lagi dulu. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya sebenarnya saya mengajarkan belajar masalah konsep disiplin dengan identitas pribadi. Karena kelas 2 itu kan senang diberi penghargaan seperti bintang dan lain sebagainya, bintang bulan, hadiah stiker seperti itu. Nah, solusinya gimana kalau itu diganti dengan apa gitu ya, lebih menarik ke anak. Sebenarnya hanya sebatas tanda bintang itu senang anak itu, tapi kan tadi itu kan sebaiknya tidak diberikan. Solusinya untuk kelas baru. Terima kasih. Saya mencoba menjawab mungkin dari ambilnya tidak apa ya. Nah, untuk penghargaan ini tadi, penghargaan itu sebenarnya boleh, semuanya tapi boleh dilakukan. Tapi memang yang terbaik tadi adalah restitusi. Nah, penghargaan ini tidak akan memberikan dampak yang besar ketika tidak dilakukan terus menerus. Tapi ketika dilakukan terus menerus, tadi akan muncul kecemburuan tadi dan selanjutnya itu. Nah, boleh saja Bu, mungkin gantinya pakai apa ya? Memang anak-anak itu sukanya yang seperti itu hadiah. Tapi memang benar ya Bu, kadang yang dapat bintang itu terus ya. Nah, itu yang menimbulkan kecemburuan. Jadi mungkin motivasinya di situ. Ya memang kembali lagi pada tadi perkembangan tahapan anak, di mana anak kita tahap ini memang harus seperti ini, nggak bisa kita melakukan sama. Nyambung dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, bagaimana cara menempuhnya. Diferensiasi tadi berarti beda-beda. Kalau si anak ini sekiranya bisanya ini, maksudnya bisanya baik A, B, C, D, ya jangan dituntut untuk sama yang sudah membaca. Jadi tidak menyamaratakan. Misal saya punya ABK di kelas anak berkebutuhan khusus, maka soalnya pun akan nanti kalau bisa dikasih tugas dibedakan, karena tidak mungkin dia akan bisa sama dengan maksudnya anak lainnya. Jadi diferensiasikan seperti itu. Merasa tidak dibedakan, agar tidak merasa dibedakan, ya mungkin karena kemampuan ya kita di soalnya dibeda-bedakan, tidak disamaratakan. Karena kalau di IKN itu ada apa namanya Bu, yang hasil akhirnya nanti kan dituntut diri, maksudnya guru sendiri kan yang membuat. Jadi nanti bisa lebih fleksibel tujuan pembelajaran, dan nanti kan lebih fleksibel kalau anak ini tujuannya seperti ini, misalnya seperti ini, mencapai ini. Mungkin ribet? Ya, maksudnya hanya tadi bagaimana caranya kan kadang anak diberi soal berbeda, aku pengennya ya, cuma itu biar memberi pengertiannya ke anak biar tidak merasa disendirikan. Masih dibedakan, maksudnya ya belajarnya bareng gitu loh. Ya, karena memang pembelajaran berdiferensiasi tadi memang berbeda.
diferensiasi itu kan ada beberapa macam ya. Ada yang diferensiasi masalah kontennya, kemudian diferensiasi mungkin cara penyampaiannya, atau mungkin yang lain. Nah, karena mungkin untuk anak siswa SD ya, jadi mungkin kita memberi bohongan pada anak bahwa siswa, kalau yang saya lakukan ya untuk anak SMA sendiri, kemarin ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi kelas saya, itu ada macam-macam kelas yang responnya berbeda. Ada siswa yang dalam satu kelas gak mau dibedakan, pokoknya kita bersatu Bu, sama. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang pertama ketika saya bedakan, saya menggunakan UKBN semacam dan KBD, tapi saya membedakan dari kontennya, sehingga saya memberikan pelayanan di UKBN itu saya sediakan dari materi yang paling sederhana sampai materi target yang kita inginkan. Nah, anak-anak saya beri kebebasan, mereka tidak saya kelompokkan, saya beri kebebasan. Kamu kalau belum paham yang materi kedua, ya kamu jangan melangkah di kedua, pakai dulu yang pertama. Kemudian kalau sudah, baru yang kedua, baru yang ketiga. Nah, responnya macam-macam. Ada yang satu kelas itu, pokoknya saya nggak mau, kita mulai dari kelompok satu dulu. Ada juga yang mereka suka rela. Saya sudah paham yang satu, ya udah saya langsung yang kedua. Saya sudah paham yang satu dua, saya langsung yang ketiga. Nah, kemudian yang tadi kelas di awal tidak mau dibedakan lagi, saya tanyain, saya datangi satu-satu. Kebetulan itu termasuk anak-anak banyak yang manja. Saya datang, yakin kamu mulai dari yang pertama. Kamu kan udah paham lagi, oh iya saya udah paham. Akhirnya mereka mau dibedakan. Itu mungkin anak SMA bisa dengan komunikasi seperti itu, dan saya menyediakan layanan LKPD yang tadi diberitakan tadi. Nah, mungkin kalau untuk siswa SD diberikan soal atau diberikan langkah kerja yang berbeda, itu mungkin diberi pengertian kamu senang yang mana. Kalau mungkin dengan metode yang berbeda, atau mungkin dengan model, atau mungkin media yang berbeda. Kemudian kalau mungkin menggunakan konten yang berbeda, nah anak-anak mungkin dikasih tahu dulu gue nyoba sih, nah itu besok terus mungkin ada pengertian, tapi bahasanya mungkin membedakan. Pada dasarnya anak itu sebenarnya tidak mau dibedakan, tapi justru sebenarnya kita membedakan mereka bukannya karena membedakan, justru kita memberi pelayanan sesuai dengan ini yang dua hal itu yang mungkin perlu dikomunikasikan. Anak yang sudah bisa melihat soalnya anak yang melakukan sebuah itu, kalau soalnya itu ada itu tadi ada kesempatan. Kamu kalau misalnya sudah bisa yang nomor 2, nomor 1 kamu sudah bisa kan kamu kerjakan yang nomor 2. Sedangkan yang anak yang belum bisa dia kerjakan yang kegiatan 1. Maka yang kegiatan 2 itu sudah selesai, dia bisa bantu yang kegiatan 1. Dan anak itu lebih senang